Selamat datang. Kali ini kita akan coba mengurai salah satu argumen paling fundamental dalam sejarah pemikiran manusia, yaitu bukti keberadaan Tuhan, seperti yang disajikan dalam sebuah karya apologetika Kristen yang cukup berpengaruh. Pertanyaan ini, apakah Tuhan ada, udah jadi perdebatan selama berabad-abad kan? Nah, materi yang kita kaji hari ini mencoba menjawabnya secara langsung. Mereka menyajikan serangkaian argumen yang dibangun di atas beberapa jalur pemikiran yang berbeda. Yuk kita lihat gimana cara mereka ngebangun argumennya. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelum itu, penting banget nih untuk dicatat. Tujuan kita di sini bukan untuk meyakinkan Anda, tapi untuk membedah argumen dari teks ini seobjektif mungkin. Jadi, kita akan menelusuri alur pemikiran penulisnya langkah demi langkah. Biar gampang ikutinnya, kita udah bagi argumen-argumen ini jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari soal moralitas, lanjut ke bukti dari Alkitab, terus klaim-klaim ilmiah, logika filosofis, dan yang terakhir tentang kekuatan iman pribadi. Oke, argumen pertama yang disajikan teks ini berpusat pada moralitas. Intinya, penulisnya mengklaim kalau kepercayaan kepada Tuhan itu adalah fondasi dari tatanan sosial yang baik. Sebaliknya, menolak keberadaannya akan membawa dampak negatif yang nyata bagi masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan yang kontras banget. Di satu sisi, masyarakat yang katanya berlandaskan pada Tuhan, itu digambarkan sebagai masyarakat yang aman dan sejahtera. Tapi di sisi lain, masyarakat yang meninggalkan Tuhan digambarkan jatuh ke dalam kekacauan, di mana setiap orang bertindak sesuka hatinya. Dan untuk muatin argumen ini, penulisnya nunjukin data dari Australia. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, ada korelasi yang menarik. Seiring menurunnya jumlah anak muda yang ke gereja, masalah-masalah sosial kayak kejahatan dan perceraian justru meningkat. Tentu, kita tahu korelasi belum tentu berarti sebab akibat ya, tapi inilah data yang disajikan oleh si penulis. Argumennya nggak berhenti di situ, malah jadi makin dalam. Teks ini mengaitkan ateisme dan teori evolusi dengan beberapa kekejaman terburuk dalam sejarah. Mereka mengutip seorang evolusionis, Sir Arthur Keith, yang bilang kalau filosofi Hitler itu sejalan dengan teori evolusi. Ini kan klaim yang berat banget ya, dan pastinya sangat kontroversial. Oke, sekarang kita geser ke pilar argumen berikutnya, Alkitab itu sendiri. Penulis berpendapat bahwa Alkitab punya karakteristik yang begitu unik, yang katanya cuma bisa dijelaskan kalau kita menganggapnya sebagai firman Tuhan. Nah, slide ini rangkuman inti dari argumen Alkitabiahnya. Penulisnya menyoroti beberapa hal. Misalnya, kesatuan pesan Alkitab, padahal ditulis oleh lebih dari 40 penulis dalam rentang waktu 1.600 tahun. Terus, mereka juga menunjuk ke akurasi historisnya, yang katanya udah dikonfirmasi oleh para arkeolog. Ini klaim-klaim yang sangat berani. Kita lihat deh salah satu contoh spesifik yang mereka kasih soal akurasi ilmiah. Teks ini mengutip Yesaya 40:22 yang menyebutkan lingkaran bumi. Nah, menurut penulis ini bukti kalau Alkitab udah tahu bumi itu bulat, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern membuktikannya. Ada lagi contoh lainnya. Kali ini dari kitab Ayub yang bilang kalau Tuhan itu menggantungkan bumi pada kehampaan. Bagi si penulis, ini adalah deskripsi yang akurat banget tentang bagaimana bumi kita melayang di ruang angkasa. Sebuah konsep yang jelas nggak umum pada zaman itu. Oke, dari Alkitab sekarang kita loncat ke dunia sains. Penulis berpendapat kita nggak perlu buka Alkitab untuk nemuin bukti adanya Sang Pencipta. Buktinya katanya ada di sekitar kita, di alam semesta ini sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu pembedaan penting yang dibuat oleh penulis, yaitu antara sains operasional dan sains asal-usul. Sains operasional itu sains yang kita kenal sehari-hari, eksperimen yang bisa diulang, diuji, yang ngasih kita teknologi kayak ponsel dan obat-obatan. Nah, kalau sains asal-usul, itu berkaitan dengan kejadian di masa lalu yang nggak bisa diulang, kayak asal-usul kehidupan. Menurut penulis, disinilah pandangan dunia seseorang bisa mempengaruhi kesimpulan ilmiahnya. Salah satu argumen utama mereka di bidang sains adalah soal catatan fosil, yang menurut mereka tidak mendukung teori evolusi. Untuk mendukung klaim ini, mereka mengutip Dr. Colin Patterson, seorang ahli paleontologi senior di British Museum of Natural History, yang secara terbuka mengakui kurangnya fosil transisi yang benar-benar kuat atau meyakinkan. Sekarang kita masuk ke area filsafat. Penulis ngebahas salah satu pertanyaan paling klasik yang sering banget ditanyain ke orang beriman. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta, terus siapa yang menciptakan Tuhan? Untuk jawab pertanyaan itu, penulis pakai argumen yang dikenal sebagai argumen penyebab pertama. Logikanya sebenarnya simpel. Premis 1, segala sesuatu yang punya awal pasti punya penyebab. Premis 2, alam semesta punya awal.
Jadi, kesimpulannya, alam semesta pasti punya penyebab. Nah, disinilah kuncinya. Menurut argumen ini, aturan punya awal punya penyebab itu cuma berlaku untuk hal-hal yang ada di dalam ruang dan waktu, seperti alam semesta kita. Tapi Tuhan, sebagai pencipta ruang dan waktu, berada di luar batasan itu. Dia nggak punya awal, jadi dia nggak butuh penyebab. Dia adalah penyebab yang tidak disebabkan. Terus untuk mendukung premis bahwa alam semesta itu punya awal, penulis merujuk pada hukum kedua termodinamika. Sederhananya gini, hukum ini bilang kalau dalam sistem tertutup kayak alam semesta kita, semuanya itu bergerak dari teratur menuju berantakan. Kalau alam semesta ini udah ada selamanya, harusnya sekarang udah berantakan total. Fakta bahwa alam semesta kita masih punya keteraturan itu menunjukkan kalau dia pasti punya titik awal yang sangat teratur. Oke, setelah kita ngelewatin argumen dari moralitas, Alkitab, sains, dan filsafat, penulis akhirnya beralih ke argumen yang paling personal, yaitu pengalaman iman yang mengubah hidup. Di sini kita lihat ada dua jenis bukti yang beda banget, bukti eksternal dan bukti internal. Semua argumen yang tadi kita bahas, fosil, nubuat, termodinamika, itu kan bukti eksternal. Tapi bagi penulis, bukti yang paling kuat justru yang internal. Kesaksian pribadi tentang hubungan dengan Tuhan yang mengubah segalanya. Jadi, pada akhirnya, argumen pamungkas dari teks ini adalah bahwa iman itu bukan cuma soal menerima serangkaian fakta di kepala, tapi lebih ke sebuah perjumpaan pribadi, sebuah pengalaman yang begitu nyata dan kuat, sehingga itu menjadi bukti yang paling meyakinkan dari semuanya. Kita udah bedah bareng-bareng berbagai argumen dari satu teks Kristen yang berpengaruh, mulai dari logika, sains, sampai ke kesaksian pribadi. Ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan yang lebih besar. Bagi Anda pribadi, apa sih yang membuat sebuah argumen itu benar-benar meyakinkan? Apakah itu data yang keras, logika yang tak terbantahkan, atau justru pengalaman pribadi yang mendalam? Terima kasih telah menyimak.